إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan bersama kajian di kesempatan ini. Insyaallah akan disampaikan beberapa hal tentang pentingnya beramal dan beribadah mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pentingnya beribadah mengikuti syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan medan, merupakan lapangan ya untuk beramal, untuk beramal soleh. Bahkan termasuk juga ujian siapa di antara mereka atau di antara kita yang paling baik amal perbuatannya, yang paling baik ketika mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitabnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2. Yang artinya dialah Allah alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan yang telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum, agar dia Allah menguji kalian, menguji kita semua, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati, kehidupan dan kematian itu untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Bukan yang paling baik, ya bukan yang paling banyak amalnya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Berarti banyak amal juga belum tentu baik. Yang penting baiknya, benarnya. Oleh karena itu di sini dikatakan wala yakunul amalu maqbulan, dan amal itu tidak menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa idza tasafa bihadzal hasan, kecuali kalau amal tersebut baik sifatnya, atau amal tersebut disifati dengan sifat yang baik, amal yang baik, itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya wala yakunul amalu hasanan, dan amal itu tidak akan dikatakan menjadi baik, ya. Amal yang kita lakukan, yang seseorang lakukan itu tidak semuanya baik atau bisa dikatakan baik. Illa idza akhlasa fihil amal, fihil amilu lillah, kecuali apabila orang yang melakukannya ikhlas di dalam beramal tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya ikhlas kepada Allah saja, ya, wattaba'a fihi hadya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti di dalam beramal tersebut yakni petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal tidak dikatakan baik ya kecuali kalau amal tersebut ikhlas ketika mengamalkannya, mengerjakannya. Yang dimaksud ikhlas adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini timbangan ukuran amal seseorang itu dikatakan baik. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam al-Fudail bin Iyad rahimahullah, telah berkata Imam Fudail bin Iyad yang semoga Allah merahmatinya, fi qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala yang tadi di awal disebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Kata Imam Fudail bin Iyad, beliau berkata, qala akhlasuhu wa aswabuhu, yakni yang dimaksud dengan baik amalannya itu kalau dikerjakan ikhlas. Kemudian wa aswab, juga benar. Jadi ikhlas kurang mencukupi. Bisa jadi setiap orang beramal karena Allah, tapi benar tidak amalnya. Makanya kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, manakala seseorang itu ikhlas dan benar amalnya. Maka di sini dikatakan, ditanyakan kepadanya, qila ya Aba Ali, wahai Abu Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu, dan apa saja atau bagaimana kriterianya bahwa seseorang itu ikhlas dan benar dalam beramal. Harus benar, harus ikhlas dan benar. Ada orang melakukan amal ikhlas tapi tidak benar, berarti tidak baik, tidak diterima. Ada juga orang bisa jadi dia benar melakukan amalnya tapi tidak ikhlas, ini juga tidak hasan. Maka Fudail bin Iyad atau Abu Ali dia menjawab, innal amala idza kana khalisan, sesungguhnya amal seseorang itu apabila dia mengerjakannya ikhlas karena Allah, walam yakun shawaban, akan tetapi tidak benar tata caranya gitu. Ya, tidak benar tata caranya. Lam yuqbal, tidak diterima. Ya, ikhlas berpuasa tapi salah puasanya. Ikhlas menunaikan zakat misalnya, tapi salah pelaksanaannya. Sedekah ikhlas karena Allah, tapi buat mengumpulkan orang banyak dan berbuat maksiat, dangdutan misal gitu. Bisa jadi kan karena niat ikhlas sedekah, tapi buat acara kesyirikan misalnya, berarti tidak benar. Wa idza kana shawaban, dan apabila seseorang itu dia melaksanakan amalnya benar, dari takbir sampai salam sholatnya benar, dari mulai awal berwudu sampai selesai gerakannya benar semua. Ya.
Akan tetapi walam yakun khalison, tapi dia melaksanakannya tidak ikhlas. Salatnya dia tidak ikhlas. Amal yang dia perbuat tidak ikhlas. Tidak karena Allah. Maka kata Abu Ali, lam yuqbal. Maka ini pun dia tidak diterima amalnya. Hatta yakuna khalisan sawaban, yang sehingga ketika seseorang beramal itu terpenuhi khalisan, ikhlas karena Allah, sawaban, kemudian benar, ikhlas dan benar. Kemudian di sini dijelaskan wal khalisu makana lillah. Yang namanya ikhlas itu manakala seseorang beramal karena Allah. Karena bisa jadi orang beramal baik tapi niatnya bukan karena Allah semata, tapi ada untuk bagian makhluknya. Apakah karena ingin dipuji, apakah karena ingin terkenal sebagai orang soleh, orang alim, orang yang berilmu misalnya. Ya, ingin dipuji dan tenar di kalangan manusia, maka ini tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau kita beramal, beribadah lillah, karena Allah. Kemudian wassawabu makana ala sunnah. Kemudian benar, kriterianya harus benar. Benar itu apa? Di sini dikatakan amal itu dikatakan benar, wassawabu makana ala sunnah, manakala amal yang dilakukannya di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi SAW. Ada orang sholat ikhlas karena Allah, tapi tata cara sholatnya tidak memakai petunjuk Nabi. Sholat dengan cara sendiri, ikhlas karena Allah, tidak diterima, tidak benar. Ya, contoh, misalnya sholat itu harus atau dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Ada orang punya hadas, dia tetap sholat. Maka ini tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Atau sholat tidak menghadap kiblat. Ini kan berarti bukan petunjuk Nabi, tidak benar. Bahkan membayar zakat fitrah saja, kalau setelah imam selesai sholat, itu tidak dikatakan sebagai zakat fitrah, sedekah biasa. Maka kembali bahwa amal seseorang itu dikatakan baik, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya adalah manakala ikhlas karena Allah, ya, dan manakala benar mengikuti sunnah atau petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu jemaah sekalian, walihadza kana al-khalifatur rasyidu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu fi du'aihi. Oleh karena inilah, berangkat dari sini, maka Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khattab, yang semoga Allah meridhoinya, beliau berkata dalam doanya, apa doa Umar? Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amalku ini semuanya saleh, baik. Ya, amal ini dia meminta, berdoa kepada Allah agar amal yang dia lakukan itu semuanya baik. Wali wajhika khalisan, dan ikhlas karena wajahmu, karena ridhomu, karena berharap ridhomu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan engkau jadikan untuk seorang pun dalam amal tersebut bagian walaupun sedikit. Jadi benar-benar mukhlisina lahuddin, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa hadani huma, maka dua hal tadi, muqtadis syahadatain, merupakan tuntutan dari dua syahadat. Apa dua hal tadi? Ikhlas dan benar. Ini tuntutan, konsekuensi dari syahadat, dari dua syahadat. Ikhlas dan benar. Iya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa inna syahadata an la ilaha illallah, maka sesungguhnya ketika seseorang bersaksi, ya bersyahadat an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Maksudnya syahadat ini ya mengandung makna ta'ni ikhlasul amali lillah. Orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah mengandung konsekuensi bahwasanya ketika dia beramal harus ikhlas dalam amalnya itu karena Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, azza wa jalla. Wa alla yubtagha bi syai'in minhu ahadun siwah, dan tidak mencari sedikit pun dari amal yang dia lakukan seorang pun dari makhluknya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mencari yakni keridhaan para malaikatnya, pujian para pujian-pujian manusia yang lainnya, atau kita beribadah kepada yang lain selain Allah? Apakah malaikat yang dekat, para rasul yang diutus, para wali yang mulia misalnya? Sama sekali mereka tidak ada bagian dari ibadah, karena ibadah adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Masih ada sambungannya, bukan hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas. Bagi Allah saja ketaatan dalam beragama ini. Makanya kita beribadah dengan yang Allah syariatkan. Kita beribadah ini dengan yang Allah syariatkan. Di dalam Islam, kalau itu ada dalam syariat Islamnya, berarti itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukannya ikhlas karena Allah, maka ini ibadah yang benar. Berikutnya, jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fata hadzal qaid, apabila seseorang itu terlepas atau tidak ada ikatan ini, fi ayyi amalin minal a'mal, dari amal yang dia lakukan, amal apapun dari amal-amal yang ia lakukan, tidak terdapat yang tadi itu, yakni ikhlas dan mengikuti sunnah, maka rudda alal amil, ditolak orang yang beramal tersebut, walam yuqbal minhu, dan Allah tidak menerima atau dia tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia beramal bukan ikhlas karena Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana ugni syuraka. Saya, kata Allah, tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Ani syirki, dari kesyirikan yang seseorang
lakukan fihi dalam beramal. Dalam beramal. Man amila amalan, kata Allah, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, asyraka fihi, ia berbuat syirik dalam amalan tersebut, ma'i bersamaku, kata Allah, ghairi dengan yang lainnya. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga menyeru yang lainnya. Di samping dia memanggil, menyeru Allah, dia juga menyeru makhluknya. Ini namanya Allah disekutukan dengan yang lain, tidak murni. Padahal di dalam Al-Quran Allah memberi contoh lafal dari bentuk doa itu kalau tidak Allahumma, ya Rabbana. Demikian pula sunnah-sunnah nabinya. Kalau tidak diawali dengan Allahumma, biasanya Rabbana atau Rabbi. Yang diseru adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang masih ada di antara manusia yang dia menyebut Allah dan menyebut yang lainnya. Ketika dia minta pertolongan. Ya Syekh misalnya, kan begitu. Adrikni dan seterusnya. Ya. Maka orang yang dia beramal dengan suatu amalan yang di dalamnya menyekutukan Allah dengan yang lainnya, kata Allah, taraktuhu, aku meninggalkannya. Meninggalkan orang tersebut. Wa syirkahu, dan aku tinggalkan yang ia syarikatkan, yang dia sekutukan. Ay raddatu alaihi amalah. Aku tolak atas orang tersebut amalnya. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria yang pertama, tuntutan dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah adalah hendaklah kita murni, niat ikhlas karena Allah ketika kita beribadah kepadanya. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wal amru tsani, yang harus dipenuhi dalam beribadah adalah al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seseorang yang beribadah kepada Allah itu mengikuti Rasulnya. Karena buat apa sih kalau Rasul diutus kemudian kita mengikuti yang lain gitu? Ya. Allah menurunkan kitabnya. Yang menjelaskan kitab adalah Rasulullah. Maka kita diperintah oleh Allah dalam Al-Quran mengikuti Rasulullah dalam beribadah. Karena dia yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang berpandangan atau yang dikenal dengan inkarus sunnah, mengingkari sunnah. Jadi Quran saja katanya. Kalau Quran ini murni asli. Kalau sunnah ini sudah ada do'if, palsu dan seterusnya. Sehingga dia meninggalkan sunnah. Ya salah. Kalau dia mengimani Al-Quran, justru dalam Al-Quran itu disuruh mengikuti sunnah. Disuruh mengikuti Nabi. Misalnya, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Dalam Al-Quran. Bahkan dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dan seterusnya. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Rasul. Disuruh mengikuti Rasul. Ya. Jadi orang yang berpandangan bahwa hanya Al-Quran saja, justru dia mengingkari sunnah dan mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita berpuasa, berhaji yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk sholat, berwudu, mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Kalau tidak ada sunnah, kita tidak bisa melakukannya. Aqimis sholah, dirikan sholat. Bagaimana tata cara sholat? Kalau tidak ada sunnah. Makanya diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul itu adalah untuk diikuti. Oleh karena itu pula syahadat kita bukan asyhadu alla ilaha illallah saja, tapi di sana ada satu lagi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah ini perkara yang kedua, makanya harus benar dalam beramal tersebut, yaitu al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa huwa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammadan Rasulullah. Dan ini merupakan tuntutan atau konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yaitu kita dalam beramal mengikuti beliau. Fa inna hadhihi syahadata ta'ni, maka sesungguhnya syahadat ini menunjukkan ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya, fa inna hadhihi syahadata, maka syahadat ini mengandung tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensinya kalau seseorang itu dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, membenarkan Rasul fima akhbar, pada apa-apa yang beliau kabarkan. Nabi mengkabarkan kepada kita tentang dunia, tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang mahsyar, tentang mizan, tentang sirat, dan seterusnya, tentang kehidupan akhirat, bahkan tentang Dajjal, bahkan tentang nanti Isa akan turun. Itu semua dikabarkan oleh Nabi SAW dan kita wajib membenarkannya. Ya, termasuk dalam hal akidah, tentang akidah, keyakinan kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga mengandung arti di dalamnya wa ta'atuhu fima amar. Hendaklah kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintahkan. Rasul melarang kita berbuat kesyirikan, kita tinggalkan. Rasul melarang kita berbuat yakni mendolimi orang lain atau mengharamkan ini dan itu, ya, makanan ini dan itu, minuman ini dan itu yang diharamkan oleh beliau, maka kita tinggalkan. Kita taat terhadap apa yang beliau perintahkan. Misalnya Rasul menyuruh kita agar kita berpegang teguh kepada sunnahnya, maka kita taat. Ya, dan beliau melarang dari hal yang menyelisihinya, menyelisih sunnah, maka kita tinggalkan. Maka orang yang bersyahadat dengan syahadat yang benar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mentaati beliau pada hal-hal yang beliau perintahkan, bukan cinta buta, ya, cinta kepada Nabi tapi perintah dan larangannya tidak dipedulikan, perintahnya tidak diperhatikan, bahkan larangannya dikerjakan misalnya, maka ini tidak benar. Kemudian wal intihau amma naha anhu, hendaklah orang yang bersyahadat itu bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berhenti dari apa yang beliau larang. Yang beliau larang. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Nabi, dan apa saja yang aku larang untuk kalian, maka fajtanibuh, jauhi. Rasul melarang misalnya mengada-adakan agama baru, ibadah baru, kan dilarang kan? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur misalnya. Ya sudah. Karena kalau meninggalkan itu tidak repot. Beda dengan melaksanakan. Rasul suruh meninggalkan. Bahkan beliau berpesan, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Kan begitu perintahnya. Nah ini harus jadi perhatian kita, apa yang beliau larang, ya, maka kita tinggalkan, berhenti. Wa alla yu'badallahu illa bima ja'a anhu salawatullahi wa salamu alaihi. Dan hendaklah kita, dan tidaklah Allah diibadahi oleh kita, atau kita hendaklah beribadah kepada Allah, tidaklah Allah disembah oleh kita illa bima ja'a anhu, kecuali dengan apa-apa yang telah datang dari Nabi. Kita beribadah kepada Allah itu ya didatangkan oleh Nabi. Cara beribadah kepada Allah, ibadah apa saja yang disyariatkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan datang dari beliau, maka kita terima. Dan kita ibadah itu
dalam rangka melaksanakan apa yang telah disampaikan, didatangkan oleh beliau kepada kita. Karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dari Allah kepada kita, dan kita hanya wajib mengikuti beliau. Itu bukti syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu, paham ya? Jadi kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasul bawa kepada kita. Salat dengan berbagai macamnya. Salat wajib yang difardukan ada 5 waktu. Ya. Kemudian salat rawatibnya, salat malamnya, salat duha, salat mutlak yang diajarkan beliau. Ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, beliau katakan tentang perkara ini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Para sahabat melihat beliau salat, para sahabat melakukannya. Benar, para sahabat mewariskannya kepada tabi'in terus sampai sekarang. Dan sunnah beliau terjaga, tertulis. Berbeda dengan perilaku manusia lain selain beliau tidak akan lengkap, siapapun dia. Tapi ya, perjalanan beliau tercatat lengkap. Bahkan sebelum beliau lahir, ahli sejarah sudah mencatatnya. Semua, sampai tidur beliau, ya, sampai cara makan beliau, cara duduk beliau, dan seterusnya lengkap. Tidak ada manusia yang selengkap beliau. Ya, sejarah hidupnya, sampai istrinya ada berapa. Ya, kalau ada orang lain mengasuh anak yatim, beliau juga mengasuh anak yatim. Kalau ada orang menjadi yatim, beliau juga yatim. Kalau ada orang menjadi yatim piatu, beliau juga yatim piatu. Kalau ada orang istrinya lebih dari satu, dia juga memiliki istri lebih dari satu. Contoh. Ya tidak? Iya. Kalau orang tidurnya beralaskan yang sederhana, beliau juga malah begitu. Kalau ada orang lapar, beliau juga pernah merasakan lapar. Begitu, semua ada. Kalau ada orang lain berperang, beliau juga pernah berperang. Mau apa lagi? Ya, sosok yang paling sempurna. Kalau ada orang menggembala kambing, beliau juga menggembala kambing. Ya, seperti itu. Ya, pribadi beliau adalah pribadi yang sempurna. Fa idza fata hadzal qaid, maka apabila orang tidak memiliki ikatan tadi, ikhlas dan benar dalam artian mengikuti Rasul, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ini tidak dimiliki, ruddal amalu, amalnya ditolak. Ala amilihi, atas orang yang melakukannya. Falam yuqbal, dan tidak diterima dan minhu darinya. Kama fis sahihi an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kitab sahih, hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata begini. Beliau bersabda begini, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada atas amalan tersebut amruna, urusan kami, maksudnya dalam agama kami yang dibawa oleh beliau, ya tidak ada yang dia amalkan, fahuwa raddun, maka amalannya tolak. Ini kata beliau dalam menjaga apa? Syariatnya. Jangan sampai syariatnya ini rusak. Ya, dicampur aduk. Maka Rasul peringatkan, dan ini solusi kita ketika kita menghadapi beragam dan perbedaan yang macam-macam. Timbangannya ada tidak dalam agama kita, dalam syariat kita, dan Rasul melaksanakannya tidak. Ya. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan, kalau yang pertama mengamalkan, kalau yang ini mengadakan. Mengamalkan tapi tidak terdapat dalam syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam ibadahnya. Kalau yang kedua ini,
barang siapa yang mengada-adakan fi amrina dalam urusan kami, maksudnya ai fi dinina, dalam agama kami yakni Islam yang dibawa Nabi Muhammad, hadza ini ma laisa minhu, apa yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka ini pun ditolak. Ay mardudun ala sahibihi ghairu maqbulin minhu, yakni ditolak atas pelakunya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya je, kadiranku kang weruku Allah kabeh diterima kalau beri diterima. Iya, Allah sudah menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya untuk menjelaskan supaya kita itu tidak namanya tuh abu-abu. Justru Allah menurunkan Al-Quran, mengutus rasulnya untuk menjelaskan kepada kita apa yang wajib bagi kita dan apa yang haram bagi kita, apa yang diperintahkan untuk kita dan apa yang dilarang kepada kita. Justru Rasul diutus itu untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi kita dan apa yang menjadikan mudarat untuk kita. Begitu jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita perhatikan dalam beramal, dan wajib bagi kita ketika kita beramal semuanya ya, untuk memperhatikan dan bersemangat supaya timbangannya di atas dua hal tadi, dua syarat tadi yang paling asas, yang mana tidak diterima suatu amal dari amal yang kita lakukan kecuali dengan dua hal. Ikhlasu lillahi jalla fi'ala, yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wa mutaba'atu lirrasulil karim sallallahu wasallam alaihi, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa syahadat kita benar. Ya. Syahadat kita konsekuen. Ya. Membenarkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga hal yang tadi disampaikan menjadikan kita semakin mantap dan yakin tentang amal yang harus kita lakukan, dan kita menjadi tahu timbangan amal itu baik atau tidak baik, karena Allah menguji kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia Allah menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak tapi yang paling baik. Dikatakan baik, kata Fudail bin Iyad, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.